Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Apabila kita berbicara dengan maritim, berarti kita berbicara dengan wilayah kelautan. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Sriwijaya pada abad ke-5. Yang pertama, pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Kalian perhatikan peta wilayah Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu, dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara yang disebut juga dengan Deklarasi Juanda. Berikutnya adalah faktor penyebab keanekaragaman hayati laut, yaitu 1. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. 2. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Dan yang ketiga adalah Indonesia memiliki banyak gunung, baik di darat maupun di dasar laut. Bahari. Yang ketiga, energi terbarukan laut. Yang keempat, transportasi laut. Yang kelima, minyak bumi dan gas lepas pantai. Dan yang keenam adalah industri dan jasa maritim. Yang kedua adalah pengembangan agrikultur Indonesia. Agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Kan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah peternakan hewan besar. Contohnya, peternakan sapi, kerbau, kuda, unta, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Contohnya, peternakan kambing, domba, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah peternakan hewan unggas. Contohnya, peternakan ayam, kelinci, bebek, burung, itik, angsa, dan lain-lain. Berikutnya adalah tanaman industri di Indonesia. Di bawah ini adalah contoh tanaman industri tahunan di Indonesia. Apa sajakah itu? Ada karet, kelapa sawit, kopra, dan batang kina. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Badan Pusat Statistik atau BPS membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Di Indonesia, kalian perhatikan, berikut adalah perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Berdasarkan wilayahnya, Riau masih menjadi langganan provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Riau adalah provinsi di Pulau Sumatera. Minyak sawit yang dihasilkan oleh kelapa sawit akan memberikan banyak keuntungan ekonomis bagi Indonesia. Materi berikutnya adalah pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendapatan nasional, rasio Gini, dan redistribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun, berkisar antara 0 hingga 1. Sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu ke masyarakat yang kurang mampu. Kedua adalah
program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Dan yang keempat adalah penerapan pajak penghasilan progresif. Pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.